Halo, bersama saya Laya Helatini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan energi terbarukan dari sampah organik. Sampah merupakan permasalahan penting yang terus-menerus ditemui di Indonesia. Tumpukan sampah organik terus meningkat. Pengolahan sampah organik menjadi etanol pada prinsipnya adalah memanfaatkan karbohidrat yang masih tersisa pada limbah tersebut dan diubah menjadi etanol secara fermentasi aerobik. Selanjutnya, sisa karbohidrat yang belum diolah seluruhnya menjadi etanol diolah kembali melalui fermentasi anaerobik menjadi gas metana atau biogas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar selain mengurangi beban pembuangan sampah. Saya dan teman sekelompok saya membuat proyek pembuatan energi terbarukan dari sampah organik sebagai partisipasi ujian sekolah mata pelajaran peminatan MIPA. Langsung saja simak videonya sampai habis. Bahan dan alat yang kita perlukan: sampah organik rumah tangga 1 kg, ragi instan atau vermipan, wadah bertutup, alat pencacah, botol bekas, dan saringan halus. Termometer laboratorium, pemantik api, gelas kimia, kaki 3, timbangan. Kasa asbes, lampu spiritus, spatula, sarung tangan plastik. Sampah organik yang kita kumpulkan yaitu adalah cangkang telur, rumput, dan bangkai bunga. Kita kumpulkan dalam satu wadah sebanyak 1 kg. Lalu kita tumbuk atau blender sampai sampah tersebut hancur. Setelah semua sampah organik telah hancur atau selesai ditumbuk, lalu kita berikan 1 bungkus ragi instan dan aduk sampai merata. Setelah ragi tercampur dengan sampah, lalu ceklah suhu menggunakan termometer dan catat berapa suhunya. Lalu kita lakukan hal ini selama 14 hari berturut-turut untuk melihat perkembangan apa saja yang terjadi. Perubahan suhu di hari ketiga yaitu terjadi peningkatan daripada suhu hari pertama yaitu 22 derajat Celcius. Hari ke-7 dan hari ke-8 terdapat benang-benang halus yang bermunculan, serangga kecil, dan semut. Warna pada kompos juga berubah menjadi semakin lebih tua. Langkah selanjutnya yaitu adalah penyaringan pada kompos dan juga pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1C akan melakukan percobaan pembakaran kompos yang sudah didiamkan selama 14 hari. Nama saya Sucinda Pratiwi. Nama saya Sarah Rahmawati. Nama saya Laya Helatini. Nama saya Farhan Muhammad Rizky. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Tapi sebelum ke langkah-langkahnya, kita sebutkan dulu beberapa bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama tentunya ada kompos yang sudah didiamkan selama 14 hari. Lalu ada gelas kimia, korek, spatula, termometer, saringan, dan wadah. Dan ada kresek untuk sarung tangan buat merasin komposnya. Terus ada juga botol untuk menampung air yang terkandung di komposnya. Langsung saja kita ke langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, ambillah saringan. Kemudian ambil kompos yang sudah didiamkan selama 14 hari. Lalu diperas menggunakan tangan sampai airnya keluar. Nggak ada lah.
Volume cairan yang kami dapatkan dari hasil penyaringan yaitu sebanyak 175 ml. Tabakan kompos memakai spiritus, harap berhati-hati memakai spiritusnya. Sok langsung. Jadi untuk Pembakaran ini dilakukan selama 20 menit. Selama 10 menit, muncul buih-buih yang keluar dari dalam kompos yang terlihat dari sisi bawah gelas kimia. Kami menyimpulkan buih ini adalah sisa kadar air yang berada di dalam kompos yang mulai mendidih. Lalu selama 13 menit, mulai tercium kompos yang terbakar. Selama 15 menit, keluar sedikit asap dari dalam kompos. Dan bau kompos yang terbakar pun semakin tercium. Suhu terakhir pada padatan kompos yaitu 53 derajat Celcius. Berat pada kompos padatan yaitu 0,8 kg. Berikut ini adalah pembahasan dari analisis data. Kompos berubah warna dari hari pertama sampai akhir. Warna kompos semakin coklat, hampir menyerupai tanah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh respirasi aerob yang menghasilkan reaksi dari mikroorganisme ragi yang melepas glukosa menjadi karbon dioksida. Kompos dengan warna yang semakin menyerupai tanah merupakan tanda kompos telah matang. Reaksi kimia yang terjadi ada 3. Yang pertama, reaksi hidrolisa, yaitu pemecahan enzimatis dari bahan yang tidak mudah larut menjadi bahan yang mudah larut. Reaksi hidrolisa yaitu selulosa yang dilarutkan oleh air menjadi glukosa, karbohidrat yang dilarutkan dengan air menjadi glukosa. Yang kedua adalah reaksi asidogenik. Pada tahap ini, bakteri anaerobik menghasilkan asam. Adapun reaksi asidogenik senyawa glukosa adalah sebagai berikut. Yang ketiga, reaksi metanogenik, di mana bakteri penghasil asam dan gas metana bekerja sama secara simbiosis. Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metan, sedangkan bakteri pembentuk gas metan menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Secara umum akan ditunjukkan reaksi berikut ini. Berat sampah milik kami berubah-ubah bergantung pada proses fermentasi komposnya. Terkadang, kadar air yang terkandung pada kompos bisa berkurang atau bertambah. Jenis cairan yang kami dapatkan yaitu adalah etanol murni, karena pada saat kompos didiamkan, pada wadah bertutup terdapat uap yang menghasilkan air. Dan yang kedua yaitu adalah jenis cairan metanol dengan rumus kimia CH3OH, karena pada saat kompos dibakar menghasilkan sedikit uap yang keluar. Manfaat metanol yaitu sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan adiktif di industri. Penggunaan korek api yaitu untuk mengecek adanya senyawa gas metanol dan etanol.
gas, karena pada awalnya pupuk kompos hanya berupa sampah organik yang tidak memiliki gas metana atau CH3OH. Baiklah, cukup sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang lebih tahu, silakan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.